Halo anak-anakku, gimana kabarnya? Imam yakin semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat juga dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Pelajaran kita masuk dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian dalam materi penyimpanan dokumen. Berada pada KD 3.19 menerapkan penyimpanan dokumen kepegawaian, 4.19 melakukan penyimpanan dokumen kepegawaian. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita diharapkan siswa mampu menjelaskan sistem penyimpanan dokumen kepegawaian berdasarkan sistem karsipan, mampu mengidentifikasi dokumen-dokumen kepegawaian berdasarkan klasifikasi karsipan, mampu mengemukakan prosedur penyimpanan dokumen-dokumen administrasi kepegawaian berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Pengumpulan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pengertian portofolio secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu port dari kata report yang berarti laporan dan folio yang berarti lengkap. Menurut KBBI, portofolio itu adalah tas untuk surat-surat yang mengandung arti kumpulan dari surat-surat atau dokumen yang disusun menjadi satu. Beberapa ahli mendefinisikan portofolio antara lain Collins, portofolio itu adalah wadah yang berisi sejumlah bukti yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Yang kedua Erman SA, portofolio itu adalah laporan lengkap segala aktivitas yang dilakukan seseorang. Yang ketiga Yasin, laporan portofolio adalah kumpulan tugas pengalaman belajar dan hasil kerja sendiri. Tujuan portofolio tersusunnya dokumen kepegawaian secara lengkap, tertatanya dokumen kepegawaian dengan lebih rapi, mencegah hilangnya dokumen kepegawaian, mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan di bidang kepegawaian, memudahkan dalam penyediaan informasi kepegawaian, memudahkan dalam pencarian dokumen. Fungsi portofolio sebagai bukti fisik yang disusun secara kronologis sejak seorang PNS menjadi pegawai sampai dengan purna tugas. Sebagai bukti dokumen yuridis jika terjadi sengketa pegawai, sebagai bukti kinerja. Prinsip perencanaan dokumen, adanya perencanaan, adanya ketepatan waktu, adanya akurasi data, adanya kelengkapan informasi, adanya keterbacaan dokumen, adanya kepraktisan dokumen, adanya penataan dokumen. Pengumpulan portofolio kepegawaian yang pertama harus menentukan tujuan, menentukan isi dokumen, menentukan tempat yang akan digunakan, menentukan bahan atau dokumen. Mengidentifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Apa sih administrasi kepegawaian itu? Yaitu administrasi yang menangani masalah-masalah kepegawaian dalam satu badan usaha, lembaga, atau sekolah. Perbedaan antara dokumen kepegawaian kantor swasta dan kantor pemerintah. Dokumen kantor swasta itu jumlahnya lebih sedikit, ruang lingkupnya lebih kecil, lebih banyak untuk kepentingan internal. Prosedurnya juga pembuatannya lebih sederhana. Sedangkan dokumen kantor pemerintah jumlah dan jenisnya lebih banyak, ruang lingkupnya lebih luas karena berkaitan dengan banyak unit kerja sehingga banyak tembusan. Prosedurnya juga lebih rumit. Contoh-contoh dokumen kepegawaian di perusahaan. Data pribadi pegawai, SK pengangkatan, SK pemberhentian, surat cuti, dan surat tugas. Ini contoh dokumen di bidang kepegawaian. Pertama, dokumen biodata PNS. Di sini Anda bisa lihat sendiri namanya Haryanto SPD MPD sampai kepada nomor rekening dari Haryanto SPD MPD. Nah, di sini dokumen kedua SK pengangkatan. Contoh yang ketiga dokumen surat tugas. Sekarang kita lihat akan klasifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, yaitu suatu kelompok golongan yang sama menurut kaidah dan standar yang ditetapkan. Berikut merupakan pengelompokan portofolio atau dokumen kepegawaian. Formasi pegawai, penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, pembinaan karir pegawai, penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai, mutasi pegawai, administrasi pegawai, kesejahteraan pegawai, pemberhentian pegawai pensiun, perselisihan sengketa kepegawaian, pemberian tanda jasa penghargaan, data kepegawaian, dokumentasi kepegawaian, berkas perorangan PNS. Sekarang kita akan lihat pedoman pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS. Bentuk dokumen fisik yang pertama yaitu dokumen pengelolaan tata naskah dokumen fisik, yang kedua pengelolaan tata naskah dokumen elektronik, yang kedua sistem penyimpanan portofolio. Sistem penyimpanan portofolio yang digunakan di pemerintahan yaitu sistem subjek, sistem abjad, sistem nomor, sistem geografis, dan terakhir sistem tanggal. Yang ketiga pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS. Nah, sekarang kita akan lihat prosedur penyimpanan tata naskah kepegawaian PNS. A. Memberikan label pada lemari dan sampul sesuai urutan NIP. B. Menyusun tata naskah ke dalam lemari sesuai urutan NIP. C. Menyimpan tata naskah ke dalam lemari sesuai urutan NIP. D. Membuat laporan. Prosedur pemeliharaan tata naskah kepegawaian PNS. A. Melakukan inventarisasi dan rasionalisasi isi takkah sesuai dengan jadwal retensi takkah dan membuat laporan. B.
Jika terjadi mutasi di lingkungan BKD, Kabupaten, Kota, Provinsi, tata naskah pegawai yang bersangkutan dipindahkan sesuai unit kerja yang baru. C. Mengendalikan jumlah dan isi taka secara berkala serta mengendalikan katalog peminjaman dan pengembalian tata naskah. D. Memperpanjang usia dokumen, mengatur suhu ruangan, memberikan penerangan cukup, dan memberikan lemari taka. Sekarang kita akan lihat prosedur pelayanan informasi tata naskah kepegawaian PNS. 1. Unit kerja yang akan meminjam dokumen mengisi belangko peminjaman tata naskah. 2. Belangko peminjaman harus disetujui oleh pejabat eselon 2. 3. Jangka waktu peminjaman paling lama 5 hari kerja. Oke, demikian anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Semoga ke depan bisa mengerti.